Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sri Rezeki Haryati, NIM 240114012 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2020B. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan tugas kali ini adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Dan tugas yang akan saya review yaitu mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah semua hal-hal yang berkaitan mengenai warga negara. Kemudian secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan pada demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak secara demokrasi, agar dapat mempersiapkan hidup yang berdemokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian secara politis, pendidikan kewarganegaraan terlahir karena adanya suatu tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa pada masanya. Jadi, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi, konstitusi negara, dan dinamika perkembangan bangsa. Kemudian dilanjut dengan materi kedua, yaitu identitas nasional. Identitas nasional terbentuk dari dua kata dasar, yaitu kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang yang dapat membedakan dengan yang lainnya. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari pengelompokan berdasarkan ras, suku, budaya,
dan lain sebagainya. Jadi, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian, identitas nasional Indonesia menuju pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena telah dibentuk dan disepakati. Karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian ada bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Itu merupakan identitas nasional negara bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu kata integrasi dan kata nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang lebih bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa, sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan bagian-bagian, unsur atau elemen-elemen yang terpisahkan dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat, yaitu sebagai satu bangsa atau satu nation. Jenis-jenis integrasi mencangkup yaitu 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, 5. Integrasi tingkah laku. Kemudian ada dimensi integrasi, mencangkup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Lalu ada integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya persatuan, adanya kesatuan, dan kesepakatan. Jadi kebalikan dengan integrasi. Disintegrasi menyiratkan adanya pertentangan, persekutuan, keterpecahan, dan konflik. Dengan begitu, pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui 5 strategi atau 5 pendekatan. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi, identitas bangsa sangat diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Kemudian ada contoh-contoh dari integrasi nasional di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan keluarga ada menghargai pendapat di antara anggota keluarga. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, menaati peraturan yang ada di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, yaitu tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru, menaati peraturan yang ada di sekolah, mengikuti upacara setiap hari Senin.
Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu tidak membedakan agama yang A dengan agama yang B. Terus menghargai perbedaan kebudayaan, mengajak bergotong royong, dan menolong dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ada mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menumbuhkan sikap patriotisme dan cinta tanah air, menerapkan toleransi beragama, menaati aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Pada video kali ini, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.